Kula nuwun. Mangga. Jangan bung, jagongane wong badan penghubung. Dulur Panup dimanapun Anda berada, di Jangan Bung episode kali ini, episode perdana, kami telah kehadiran seorang tamu, seorang pemuda sukses yang meniti karir di Jakarta. Beliau adalah Mas Lesna Purnawan. Selamat datang Mas, sugeng rawuh di Jangan Bung. Jenengan sebagai tamu perdana di Jangan Bung ini. Baik, terima kasih Mas Singgi. Mas Lesna Purnawan niku saya lihat CV-nya itu adalah seorang pengusaha yang sukses di Jabodetabek. Di mana Mas tepatnya Mas? Saya di Tangerang Selatan. Oh, okay, Tangerang Selatan. Ciputat. Okay, sebelum saya bertanya-tanya lebih jauh tentang usaha jenengan seperti apa, karir jenengan seperti apa, tak kenal maka tak sayang, gitu Mas. Okay. Kita tetanggaan di kampung tapi nggak pernah kenal, gitu. Mas Lesna aslinya dari mana? Saya asli dari Wonogiri, Mas Singgi. Wonogiri, Jawa Tengah. Wonogiri itu Solo ke selatan. Solo ke selatan. Pemirsa yang belum tahu, Wonogiri itu adalah wilayah Jawa Tengah yang berada di bagian Solo ke selatan sekitar 1 jam ya Mas. Mas Lesna usianya berapa Mas? Sekarang usia 33 ya Mas. 33. Sepantaran dengan saya, cuman wajahnya tua saya. Wajahnya tuaan saya tapi. Jangan Bung ini bermaksud mau memberikan inspirasi kepada semua yang menonton. Tapi karena tamunya sekarang Mas Lesna, seorang pemuda sukses yang meniti karir di Jakarta. Nanti karirnya seperti apa? Nanti kita ulas. Jadi gini Mas, terima kasih Mas Singgi. Saya Lesna Purnawan, saya tinggal di Tangerang Selatan di BSD. Tangerang Selatan. BSD. Di BSD. Kalau boleh cerita, ya saya sejak 2004 di 2004 di Ciputat. Di Ciputat. 2004 itu berarti saya masih kelas berapa itu? Masuk SMA kelas 1. Nggih, jenengan. Lulus SMP berarti ya. Jenengan lulus SMP sudah di Ciputat. Saya lulus SD, Mas. Lulus SD malah. Lulus SD saya ke Ciputat. Itu dengan siapa ke sini? Saya waktu itu kebetulan ada Pak Lek yang di Jakarta, jadi kita ikut Pak Lek ke Jakarta. Kemudian yang penting saya bisa sekolah kan gitu. Yang penting datang ke Jakarta bisa sekolah. Bisa sekolah. Dulu ada bayangan nggak cita-citanya mau jadi apa ke Jakarta gitu? Kalau cita-cita sebenarnya ya pengennya ya kita sebagai generasi Wonogiri yang terlahir di Wonogiri Selatan kan begitu ya. Tepatnya mana itu Mas? Di Giritontro Mas. Kecamatan Giritontro. Kita di Giritontro. Kalau boleh cerita ya, ini saya cerita dari awal ya. Mulanya. Nah, awalnya begini. Awal mulanya tahun 2000-an saya lulus SD 2001. Saya ke Solo Mas. Nah, ke Solo itu ya sing penting kerja. Jenengan lulus SD kerja? Kerja. Oh, nggih. Arep sekolah ki gaplek ora payu Mas. Jadi kita mau jualan gaplek buat sekolah kan enggak cucuk, akhirnya jadi sudahlah. Berangkat ke Solo untuk bekerja. Terus kerja apa Mas? Saya di Solo, SD kerja apa itu? Ya informal Mas ya. Jadi saya punya parkiran. Jadi kebetulan saya ke Jakarta pegang lahan parkir, saya tidur di masjid, tukang adzan. Pagi setelah adzan ya kita jualan koran. Nah, dari jualan koran itu yang kemudian menginspirasi. Waktu itu kan masih banyak tokoh-tokoh politik ya. Tokoh-tokoh yang hebat. Orang bisa masuk koran itu kan orang hebat. Nah, dari situ kita belajar bagaimana kemudian kita bisa bergerak ya, kemudian bisa ikut sekolah dan sebagainya ya. Dari situ yang kemudian mendorong kalau saya di Solo terus kemungkinan sekolahnya kecil. Karena ya parkir paling dapat lumayan sih sebagai parkir, cuma waktu kita sekolah nggak ada. Akhirnya kita putuskan 2004 kita ke Jakarta. Berarti tadi sebelum ke Jakarta jenengan di Solo itu parkir terus di musola adzan muadzin berarti gitu kan, jualan koran iya, baca koran iya, kemudian terinspirasi beberapa tokoh yang dimuat di surat kabar itu, terus jenengan memutuskan ke Jakarta. Itu terus awalnya Mas ke Jakarta itu apa melanjutkan cari kerja atau mau sekolah atau pripun? Ada Pak Lek itu kan sebagai kontraktor di Jakarta ya, sudah saya ngomong Lek pokoknya saya penting ikut ke Jakarta iso sekolah. Nyambut gawe apa wae gelem. Oh gitu. Jadi semangatnya sekolah.
Sekolah tapi mau dipekerjakan juga mau gitu. Iya, harus kerja. Terus Pagi kerja ya ikut kerja bangunan begitulah. Kerja bangunan. Terus kemudian pulang sore ya ke sekolah paket B, Paket setara B, SMP. Oh, paket B ya dulu, Mas. Luar biasa ya. Jadi Setara SMP. siangnya bekerja, sorenya paket B, sampai paket C Paket C nggih, paket C juga sambil bekerja. sambil bekerja. Oke. Terus jenengan memulai usaha jenengan yang saya lihat itu ada usaha jenengan Lesna Printing ya. Nggih, Itu percetakan ya Mas. percetakan. Saya yakin awalnya tidak langsung jenengan tiba-tiba membuat percetakan modalnya sekian, ini nggak mungkin pasti ya. Nggak. Pasti ada cerita awalnya yang menarik, yang menginspirasi nih pasti. Ya coba Mas jenengan coba ceritakan. Saya Ya. kok tertarik dengan kisah-kisah jenengan dari tukang parkir, jualan koran sampai di Tangerang dan berhasil niku pripun? Ya kan kita paket C pun sambil kerja, Mas. Nah, kebetulan gurunya itu dari paket C ya, itu gurunya sering membawa buku ya, buku pembelajaran itu. Iya, iya. Itu kita ketemu Pak dosennya dulu, gurunya dulu. Pak, kita fotokopi yang kita gandakan, kita Dipinjam. jual ke teman-teman yang sekolah kan gitu loh. Oh, ada peluang bisnis di Alhamdulillah situ. mau. Nah, dari situ akhirnya sampai kemudian dari paket C kemudian S1 seperti itu terus gitu loh. Dari Ini menggandakan buku. ada Pak dosen itu, Pak, kita bukunya kita gandakan, Pak, kita jual ke siswa-siswa. Akhirnya mau kan. Ya sudah bisa buat bayar kuliah. Itu Kalau mau awalnya. UTS UAS, temuin itu apa itu bagian akademiknya. Kayaknya butuh Bu, kertas ya, kita bantuin ya, kita adakan ya, kita belikan ya, akhirnya mau. Ya bahasanya itu yang penting jadi calo dulu gitu loh. Oh, oke. Berarti jenengan melihat ada peluang bisnis masuk di situ. Gitu. Ya dari situ kan kemudian kita belajar dunia percetakan itu seperti apa. Cuma sambil kuliah itu seperti itu, kebetulan saya mencari, saya harus belajar ini. Akhirnya saya kerja ikut orang ya, suruh nyopir ke sana kemari begitulah, nganter barang. Dari situ kita belajar, dapat edukasi yang kemudian bisa bermanfaat untuk kita. Ketemu jaringan bikin ini di sini. Awalnya calo dulu, Mas. Calo itu kan peluang. Peluang ilmunya diserap dulu. Ya artinya membantu orang yang tidak tahu, membantu orang yang malas, membantu orang yang tidak mau keluar rumah. Nah, kita layani kan itu. Prinsipnya kan dalam hidup kan harus melayani, Mas. Kan jadi ketika ada orang yang malas, tidak mau bergerak, tidak mau keluar, nah kita layani apa sih kebutuhannya. Kita jemput bola. Dari situ awalnya. Di dunia percetakan itu awalnya dari situ. Tapi pernah kerja di percetakan jenengan? Pernah, Mas, saya kerja suruh nyopir ya. Dari kawan saya di Ciputat. Mas Lisna, ya dari belum bisa nyopir, ya sudah belajar nyopir, ngantar dulu. barang dari penerbitan, dari percetakan ke penerbitan, ke distributor begitu. Itu ya paling nggak ada setahun, cuma sekitar 6 bulanan. Habis itu ya kita belajar desain juga, belajar artinya apapun yang kita inginkan kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah pasti ada jalannya. Berarti kuncinya adalah sungguh-sungguh ya? Ya artinya mau belajar, Mas. Mau belajar. Oke. Mau belajar itu dulu yang terpenting. Kalau melihat kisah sebelumnya dari yang jenengan hanya lulus SD awalnya ya, sampai hingga akhirnya ke Jakarta kemudian memutuskan untuk di usaha printing. Niku pas memulai awalnya saya mau buka nih usaha printing. Niku ada dorongan dari siapa, dukungan atau memang dari jenengan sendiri, motivasinya gimana itu, Mas? Ya mengalir saja, Mas, nekat karena peluang yang ada hari ini itu adalah cara Tuhan memberikan jalan rezeki bagi kita. Jadi apa yang hadir hari ini, entah itu pekerjaan apapun, kita harus tekun, kita harus sungguh-sungguh di situ, sebab itu cara Tuhan memberikan jalan rezeki bagi kita. Dan jangan pernah melihat rezeki orang lain. Kalau ilmu bisa dipelajari, tapi rezeki orang lain nggak bisa di copy, nggak bisa ditiru kalau rezeki orang lain itu. Jadi yang terpenting apa yang hari ini kita jalin dengan sabar, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti Tuhan juga akan berikan jalan bagi kita. Misal nih, ini nanti kan ada banyak anak muda yang melihat tayangan kita ini. Nah, misalkan saya dulu, Mas ya. Saya di usia jenengan waktu masih muda, memulai usaha sekitar 20-an tahun ya berarti ya. Itu
saya mau membuka usaha misalkan. Saya tuh bingung memulainya dari mana. Apa modalnya dulu, apa konsepnya dulu, atau bagaimana? Niku cara memulainya pripun niku? Idealnya memang ada konsep, Mas. Idealnya ada konsep, ada sumber daya uang untuk memulai. Idealnya. Tetapi bagi yang kita tidak punya sesuatu yang ideal, yang penting melaku sih. Katakanlah kita mau jualan warung makan, yang penting bikin masakannya dulu gitu loh. Pasti nanti juga ada jalannya. Begitu juga di dalam dunia printing ini, potensinya peluangnya banyak. Tinggal kita mau atau tidak. Contoh ketika kemudian kita bisa mendesain, ya sudah, kita dari jasa desain dulu, kemudian nanti orang mau bikin kartu nama, kita bikinkan desainnya. Yang penting fokus itu, telaten Mas. Nah, yang penting telaten, tekun gitu loh. Insya Allah pasti ada jalannya. Jangan kemudian kita terkooptasi harus punya modal besar, punya konsep besar, baru bisa melakukan. Yang penting melakukan dulu. Soal nanti improvisasi Mas. Lah itu yang mungkin dari saya sendiri pribadi, kalau mikir bisnis itu kan kita taunya yang sekarang kan Mas Lesna yang sekarang dengan kesuksesannya di bisnis printing. Kita nggak melihat perjalanannya. Nah kadang kita mikirnya mesti mau usaha itu modalnya gede, harus punya ini dulu. Ternyata dengan ceritanya Mas Lesna tadi, dari awal perjalanannya sampai sekarang, dengan tekun, dengan keyakinan, itu ternyata juga sampai sekarang berhasil. Nah ini mungkin bisa menjadi contoh untuk generasi milenial sekarang, bahwa semua yang harus kita lakukan itu harus dengan tekun, harus telaten. Itu yang nggak, anak muda yang sekarang itu susah untuk telaten, tekun. Nah itu ya. Bagaimana membangun spiritnya itu gimana Mas? Biar saya konsisten nih, biar tekun terus, ini gimana? Karena gini Mas, saat ini kan era informasi yang begitu cepat, mudah kita dapatkan. Kita buka HP dapat informasi yang luar biasa. Nah, ini dibutuhkan kemampuan kita untuk improvisasi. Improvisasi dalam hal menyaring. Jadi gini, ketika kita dapat informasi ini bisnis itu dan sebagainya, kalau kemudian kita tidak bisa menyaring itu, kita akan jadi bingung sendiri. Bahkan tidak sabar, tidak telaten gitu. Nah, orang yang akhirnya tidak sabar, tidak telaten, akhirnya nggak ketemu jalan nih. Ini bosan ganti. Nah, bosan ganti lagi, belum ketemu ganti gitu Mas. Harus komprehensif menyaring informasi yang masuk. Jangan sampai kemudian kita bingung. Sebab kalau yang saya yakini bahwa suksesmu di tanganmu sendiri, bukan di tangan orang lain. Artinya bahwa orang tua sendiri pun juga tidak bisa membuat kita sukses. Bahkan orang terdekat pun juga tidak bisa membuat sukses. Yang membuat suksesnya diri kita. Karena kita mau melakukan dan tidak malas gitu loh. Kuncinya kalau kita mau melakukan, ya lakukan. Jangan takut ya. Jangan takut dan jangan malas, itu aja Mas. Kalau kita banyak informasi, bisnis ini, bisnis itu, ya banyak sih itu. Cuma kalau nggak konsisten kan, kita akhirnya nggak bisa mencapai yang menjadi keinginan kita. Kalau dihitung tahun nih, perjalanan jenengan memulai mendirikan Lesna Printing, sampai sekarang sudah berapa tahun Mas berjalan? Ya kalau nama Lesna Printing sejak saya masih 2009-an 2007 masih paket B, paket C ya Mas. Masih sejak itu ya. Sudah mulai mengkonsep. Ya bikin spanduk gitu ya, kasih nama kan gitu. Tapi secara legalitas sudah di tahun 2015-an lah kita bikin perusahaan. Jadi CV terus PT kan gitu nah. Ada beberapa, akhirnya sekarang ada beberapa perusahaan gitu lah. Perusahaan apa mohon Mas itu? Ya ada perusahaan untuk IT-nya juga ada, untuk terkait dengan bandwidth internet gitu loh. Itu di bawah Lesna Printing semua. Beda perusahaan nama perusahaan. Kesulitan terus bagaimana jenengan mengantisipasi kesulitannya itu sehingga jenengan bisa eksis. Pengusaha yang sampai sekarang masih eksis di Jakarta berarti kan itu orang-orang tangguh, saya yakin itu. Pertama ya harus adaptif Mas, adaptif terhadap situasi. Berarti segera ya cepat. Kita harus bisa mudah adaptasi dengan kondisi baik itu eksternal maupun internal, apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Jadi ketika punya usaha langsung kemudian sepi ya, kita harus bisa adaptasi.
dulu ketika sepi ya kita lagi rame bansos ya kita coba bikin kegiatan di bansos, suplai telur, suplai berasan gitu loh Mas. Di tengah kesulitan Iya, harus bisa adaptasi dalam situasi apapun. Dan yakini apa yang kita lakukan itu pasti akan berhasil. Soal nggak berhasil ya sabar. Soal sabar ya ikhlas kan gitu Mas. Sabar, tekun, telaten, ikhlas. Kebanyakan tekun, itu. Telaten, ikhlas itu Mas ya. Saya penting lakukan aja Mas. Lakukan. Kalau jumlah karyawan jenengan Mas, berapa jumlahnya? Ya kalau karyawan yang tetap ya ada sekitar 5 Mas. Dulu ya sempat banyak. Ada 10, sekarang 5. Yang freelance banyak Mas. Kalau dunia cetakan ini kan banyakan yang freelance juga bisa dilakukan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan sifatnya finishing lem lah bahasa cetakan itu ya kita bisa karyakan ke ibu-ibu, memberdayakan masyarakat di sekitar. Berarti ini usahanya di Tangerang Selatan. Mas. Tapi saya lihat KTP-nya jenengan di datanya itu tinggalnya masih di Wonogiri. Berarti bolak-balik Mas ya. Sering ke Wonogiri, ke Jakarta. Kalau bolak-balik iya Mas. Jadi kalau KTP masih Wonogiri Mas. Memang belum kita pindah karena memang kita cinta Jawa Tengah. Saya juga Mas. Di sini sudah tinggal beberapa lama tapi KTP saya masih Wonogiri. Saya hampir tiap minggu pulang Mas Wonogiri. Iya, Wonogiri. Ya, usaha tetap jalan ya. Iya, di Wonogiri juga ada kegiatan usaha jadi di Wonogiri juga ada. Apa Mas usahanya di Wonogiri? Itu Mas itu karangan bunga. Karangan bunga. Nggih. Karena kita punya teman-teman ya pengusaha terus birokrat kan sering memberikan apresiasi ya kita cari peluangnya di situ. Memang belum banyak juga ya tukang karangan bunga. Banyak sih Mas, cuma bagaimana kita menjaring hubungan aja. Berarti relasinya dulu. Di situ ada peluang. Berarti dalam bisnis ya tidak bisa lepas dari relasi-relasi. Mungkin kalau jenengan tadi bilang karangan bunga itu dari pesanan dari misalkan dari instansi pemerintah maupun non pemerintah, berarti kenalan jenengan pasti banyak. Ya relatif Mas. Terus di Jakarta ini kan ada Paguyuban Jawa Tengah ya untuk masyarakat Jabodetabek. Nah, jenengan salah satu bagian di situ ya. Lah bisa diceritakan Mas awal mulanya jenengan bergabung dengan PJT itu bagaimana dan sebagai apa jenengan di situ? Ya kalau di PJT itu saya tahu itu sejak tahun 2012 Mas. 2012 dulu waktu itu kan ada Mubes ya. Ada Mubes di LIPI kalau nggak salah. Di LIPI. Nah saya waktu itu kan saya sudah mulai bisnis cetakan. Nah saya suruh menggandakan materinya sama bikin spanduk bulan gitu. Awalnya di situ karena waktu itu saya aktif juga di Pakari, Paguyuban Warga Wonogiri. Nah, akhirnya diberi kesempatan itu, akhirnya tahu. Nah, setelah seiringnya waktu ya kita mulai aktif lah berkegiatan di PJT. Jadi awalnya PJT membuat kegiatan. Iya. Jenengan terlibat dalam penggandaan materi dan pengadaan printing-printingnya itu. Iya. Tapi belum tahu kalau jenengan adalah orang Jawa Tengah juga awalnya. Iya, awalnya belum tahu kalau ada organisasi Paguyuban Jawa Tengah kan begitu. Kemudian jenengan masuk di situ lah. Akhirnya ya sudah aktif berkegiatan, akhirnya ketemu ya akhirnya kemarin di era kepemimpinannya Pak Leles sebagai ketua PJT akhirnya saya jadi pengurus juga di situ. Sebagai apa Mas? Sebagai di bidang keolahragaan Mas, pemuda dan olahraga. Karena saya lihat beberapa nih yang terlihat paling muda jenengan di antara pengurus. Yang penting kan Mas, yang penting ada kegiatan teko kan nanti yang lainnya kan juga akhirnya kenal kan begitu. Jadi di PJT jenengan sebagai pengurus, kemudian PJT itu kan bersinergi ya dengan Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah niku yang jenengan rasakan selama ini gimana Mas? Antara PJT dengan Badan Penghubung apakah sudah harmonis atau butuh apa atau bagaimana menurut jenengan? Yang saya lihat selama ini cukup harmonis sekali dalam hal hubungan kelembagaan, artinya saling sinergi, support kegiatan lah. Ini saya lihat juga cukup bagus kan. Artinya PJT kemarin waktu Covid ada bantuan sosial dari Jawa Tengah melalui Badan Penghubung dan
didistribusikan oleh teman-teman lembaga PJT kan gitu loh, sampai kemudian bekerja sama. tepat sasaran ke anggota-anggota kan gitu. Berarti data-datanya memang semua dari PJT ya? Ya mungkin ya, saya pikir dari situ juga ada juga daftar online, artinya penyampaiannya juga teman-teman Paguyuban Jawa Tengah ini mendapatkan manfaat betul ketika masa pandemi kemarin, dapat bantuan bansos dari Jawa Tengah melalui badan penghubung yang disalurkan oleh badan penghubung di Jakarta. Oke. Ini saya menanyakan ke jenengan kapasitas jenengan sebagai pengurus PJT nggih, Mas. Kalau saya sering ngobrol dengan beberapa pedagang yang asal Jawa Tengah, itu rata-rata mereka belum tahu kalau ada namanya badan penghubung. Belum mengenal ada Paguyuban Jawa Tengah. Jadi belum semuanya itu tahu gitu. Padahal keberadaan badan penghubung sendiri bersinergi dengan PJT kan memberikan istilahnya memfasilitasi beberapa kegiatan untuk para perantauan yang ada di sini. Lah niku berarti kita butuh sosialisasi, kita butuh bersinergi kembali. Kalau di PJT sendiri pripun Mas sosialisasinya biar tahu oh ini loh ada PJT, ada Paguyuban nih. Oh ini ada badan penghubung nih. Atau ada butuh sesuatu yang bisa difasilitasi bisa minta tolong nih. Sebenarnya kalau bicara itu Mas, PJT dan badan penghubung ini sudah lama, artinya kayak kemarin kebermanfaat kalau kita gabung PJT itu bisa mudik gratis. Oh iya, mudik gratis. Nah, dulu kan masih ada mudik sebelum gratis pandemi. sebelum pandemi. Nah, itu fasilitas yang luar biasa bagi kita perantau yang sektor non formal kan gitu ya. Dapat bis gratis, mudik, masih di kaos, masih kasih apa dan sebagainya. Itu kan berkat hubungan kerjasama antara PJT itu sendiri dengan badan penghubung. Delalah badan penghubung juga mau membuka diri kan, artinya saling sinergi yang bermanfaat bagi perantau Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek, Mas. Dan kalau saya lihat khususnya ya, kita orang Wonogiri Mas, kebetulan saya Wonogiri dan Wonogiri. Perantauan itu sepertinya sangat banyak dari Wonogiri itu kadang lebaran ikut balik ke sini merantau. Kemudian kembali lagi ke sana. Artinya datang perginya itu kadang tidak bisa kita prediksikan sehingga jumlahnya juga jumlah pastinya perantauan itu di Jawa Tengah di Jabodetabek itu sulit kita deteksi jumlahnya berapa, pastinya susah ya kalau seperti itu. Oke, kalau soal jumlahnya berapa banyak itu sulit untuk didata Mas, karena memang kondisinya kan ora kerasan di Jakarta balik lagi kan. Nah, tapi memang mayoritas ya masih ber-KTP daerah dan merantau di sini. Kalau di sini sudah merasa rodok mapan, rodok penak nyambut gawene, baru nanti pindah kan gitu. Tapi itu juga tidak menjadi satu ukuran orang pindah. Karena kalau kita punya KTP Wonogiri atau Jawa Tengah kan mudik gratis, Mas. Jadi syaratnya kan harus KTP Jawa Tengah. Harus KTP Jawa Tengah baru dapat fasilitas mudik gratis. Dari badan penghubung kan. Jadi mungkin salah satu media kita mendekatkan dengan masyarakat Jawa Tengah di Jabodetabek adalah dengan jangan bung nih Mas. Kita badan penghubung bisa lebih dekat dengan masyarakat yang perantauan, termasuk dengan jenengan sebagai salah satu pengurus PJT, bisa juga lebih dikenal bahwa ada PJT di sini, dan juga inspirasi dari jenengan berbagai cerita sukses jenengan tadi juga bukan ngajarin untuk merantau, bukan ya Mas, tapi mengajarkan untuk bahwa sesuatu itu jenengan lakukan dengan tekun. Napa mohon Mas, tekun. Yang penting temen aja Mas. Temen, oke. Temen itu lebih dalam dari semuanya tadi. Punya kerjaan apa yang penting temen. Nah, temen itu kalau di bahasa Indonesia kan apa Mas? Temen itu tenanan kali Mas. Tenanan. Atau apa ya? Di atasnya serius ya Mas. Di atasnya serius ya. Itu. Nggih, artinya dengan adanya jangan bung jagungane wong badan penghubung ini menjadi ruang aktualisasi untuk mensiarkan bahwa ada loh lembaga atau memang badan penghubung Jawa Tengah itu di Jakarta. Dan ini menjadi ruang untuk mempererat keluarga Jawa Tengah. Bukan berarti kita mengedepankan primordialisnya Jawa Tengah, tidak, tetapi nyambung rosonya yang terpenting bahwa kita sesama wong Jawa Tengah yang memiliki kultur budaya yang sama itu bisa menyatu silaturahmi di Jakarta.
melalui ya badan penghubung ini gitu loh Mas. Karena Iya. ruang aktualisasinya kan banyak. Hampir tiap minggu ya ada kegiatan duta seni itu kan Selalu datang. dari mana-mana, artinya ini menjadi satu ruang aktualisasi kita untuk bisa berkumpul. Yang tadinya kangen ketek ogleng, akhirnya bisa ketek oglengan, ada kesenian-kesenian yang lainnya di Jawa Iya. Tengah. Kembali ke bisnisnya jenengan tadi, Mas. Pesan jenengan untuk generasi muda sekarang, biar masa mudanya tidak sia-sia seperti saya ini. Saya merasa 30 tahun yang lalu saya ngapain aja sih. Ketika melihat kesuksesan jenengan seperti ini, saya merasa saya melewatkan waktu-waktu yang bermanfaat seharusnya. Nah, pripun Mas? Ini soal keyakinan Mas, bahwa hidup ini tidak ada yang sia-sia. Kita gagal, salah, berbuat dosa, berbuat baik, itu selalu berkorelasi dalam hidup kita. Apa yang terjadi hari ini itu berkorelasi untuk masa depan. Jadi jangan pernah kita berpikir negatif terhadap apa yang pernah kita lakukan. Yakini bahwa itu menjadi bagian dari korelasi keberhasilan dan kesuksesan kita. Apapun itu, jadi jangan pernah kita merasa kecil hati lah. Jangan kemudian merasa kita bersalah, berdosa. Kita nggak melakukan ini itu dan sebagainya. Tapi ketika kita ingat, segera lakukan perubahan. Jangan kemudian kita menyesali masa lalu. Sebab masa lalu itu untuk kita lupakan. Tapi masa depanlah yang harus kita upayakan untuk menjadi lebih baik. Dan sebagai generasi muda, teman-teman Jawa Tengah, ya kalau kita terlahir dari keluarga yang mapan, jangan kemudian kita merasa aman dan tenang. Dan ketika kita terlahir dari keluarga yang belum berkecukupan atau belum memberikan fasilitas buat kita, jangan merasa minder dan takut untuk menjalani kehidupan ini. Sebab sukses kita di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Karena perubahan itu yang terbesar adalah diri kita, bukan melalui orang lain. Orang lain atau dari eksternal itu hanya stimulus saja. Tetapi yang menggerakkan itu sesungguhnya ialah diri kita. Jadi sukses kita sendiri yang tentukan. Kita yang menentukan. Lur, dengarkan Lur. Sukses kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Satu lagi Mas. Pesan jenengan, pesan aja. Saran, masukan untuk badan penghubung ke depannya. Baik jenengan sebagai masyarakat perantauan atau bagian dari PJT, monggo jenengan sampaikan. Saya pikir saat ini sudah cukup bagus dalam hal sinergi, kolaborasi, dan membangun jejaring nyambung rasa antar warga Jawa Tengah yang ada di Jakarta ini. Ke depan kami berharap juga sinergi juga dengan mungkin ya ada Bank Jateng ya kan, Bank Jateng ada di Jakarta. sinergi kan, artinya sinergi lebih kuat, artinya begini, banyak sih perantau wong Wonogiri maupun Jawa Tengah yang ada di Jakarta ini, kira-kira nanti bisa diberikan ruang silaturahmi, ya katakanlah datanya kan juga ada, tinggal dicari wong Jawa Tengah melalui paguyuban lah, katakanlah Wonogiri pengusahanya sapa wae, nanti dikumpulkan di satu ruang, nanti mungkin Bank Jateng bisa presentasi apa sih fungsinya, manfaatnya kan. Kalau manfaat terbesar kalau kita punya rekening Bank Jateng di Jakarta kan bisa mudik gratis Mas, dapat bis gratis gitu loh. Gitu. Kalau tidak ada masa pandemi, artinya kebermanfaatnya banyak sekali supaya teman-teman Jawa Tengah ini yang ada di Jakarta semakin guyup rukun bersama dengan badan penghubung, melalui badan penghubung dan sinergi dengan semua stakeholder yang ada di Jakarta. Okay. Harapannya sering-sering bikin acara. Oh iya Mas. Sering-sering bikin acara buat ngumpul kan gitu toh. Iya karena masih pandemi Mas ya. Kita masih banyak keterbatasan. Nggih. Saya ucapkan terima kasih Mas Lesna atas kerahuannya di Jangan Bung. Semoga cerita jenengan tadi bisa menginspirasi kaum milenial khususnya, sampaikan pada sedulur Bandung di sana Mas. Jadi sukses itu bukan komparasi kita dengan orang lain, tapi sukses itu adalah ukurannya diri kita hari ini dan masa yang akan datang, atau hari ini dengan masa lalu. Jangan sampai kemudian
kita ini dibodohi oleh kesuksesan orang lain yang menjadikan kita tidak sukses. Suksesmu adalah dirimu sendiri yang menentukan, dan sukses hari ini adalah perjuangan kita masa lalu. Ya, berikan plus. Matur suwun Mas Esna. Baik, terima kasih. Sampai ketemu kembali.